Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome Indonesia, ya. Jadi, dan kemudian sejak itu Kasa mengajar-ngajar lagi. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena Kasam setelah mengajar bertahun-tahun tentang goal setting, yang dream, itu kelihatannya menjadi terlalu berat untuk dipraktekkan, diaplikasikan. Goal setting dream penting, tapi itu membutuhkan coaching yang cukup serius, cukup panjang. Untuk audiens seperti ini, menurut Kasam, kita perlu hari ini adalah goal setting tahunan. Nah, itu sebabnya Kasam senang sekali lagi menyapa pimpinan-pimpinan Legacy. Ya, ada Andre, Yoke, Victor, Rico, Philip, dan Willy. Ya. Dan tentunya teman-teman pimpinan-pimpinan yang lain, leader-leader yang Tuhan sudah tempatkan dan Tuhan sudah siapkan kalian untuk bersama-sama. Sesi ini akan sangat-sangat berkaitan dengan faith and courage. Itu sebabnya Kasam menyebutnya the story of faith and courage selama 2022. The story of faith and courage 2022. Kasam ajak kita ambil kertas, ambil buku, atau ambil apa aja yang Anda bisa lakukan catatan, entah itu tulis, entah itu diketik, silakan. Karena apa? Karena ini bukan cuma Anda dengarkan, tapi Kasam ajak kita berproses. Kasam ajak berproses sangat sederhana, karena biasanya Kasam membimbing orang yang pribadi one on one untuk sesi ini biasanya setengah jam sampai 40 menit selesai. Jadi kalau kita rame-rame begini mungkin agak panjang sedikit atau mungkin juga lebih pendek sedikit, Kasam belum tahu, ya. Oke, ini goal setting tahunan yang Kasam mulai ajarkan sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi baru mulai pertengahan 2021 Kasam merancang untuk kita memasuki tahun 2022. Kenapa? Karena Kasam menemukan bahwa goal setting ini jadi rumit, jadi berat, jadi mumet gitu. Dan setelah sesi selesai, biasanya dari 100 orang tinggal 5 yang sampai akhir tahun masih stick dengan goal settingnya. Nah, goal setting yang kita akan lakukan hari ini, yang kita akan pelajari, yang kita akan catat, kita akan pakai sepanjang tahun. Itu sebabnya kita perlu bikin ringkas, sederhana, dan langsung kita masukkan ke dalam hidup kita. Ya. Nah, itu sebabnya silakan Anda kalau ada pertanyaan jangan sungkan buka mic, langsung angkat pertanyaan Anda, ya. Dan nanti materi ini bisa dikembangkan oleh leader masing-masing. Didesain khusus supaya setiap leader boleh mengembangkannya customize sesuai dengan cluster-cluster atau sesuai dengan kalian punya style. Dan sekali lagi, kita akan melakukan evaluasi para leader, perhatikan, lakukanlah bulanan. Mintalah partner-partner kita dan diri kita sendiri, yuk kita evaluasi setiap bulan kita udah mencapai apa. Ya. Nah, nanti ketika step by step kita akan tahu yang kita akan maksudkan. Oke? Dan saya sangat-sangat terima kasih untuk courage yang diperlihatkan oleh Nita, ya, oleh
Diki, oleh Handaya, dan teman-teman di sini semua. Dan saya percaya bahwa courage itu sesuatu yang sebenarnya setiap kita miliki. Tapi seringkali kita izinkan rasa takut menghalangi kita. Sebenarnya sesuatu yang menakutkan ada dua jenis. Yang eksis, kalau rumah saya ini tiba-tiba ada api yang menyala, menimbulkan rasa takut. Atau ada bom, atau ada ular, gitu, itu menimbulkan rasa takut. Dan rasa takut ini sesuatu yang eksis, normal. Dan ini perlu Anda jadikan alarm. Kalau ada ular, jangan diam-diam aja, cengar-cengir, ya, dan biarkan dia datang. Apalagi kalau ada harimau. Itu sebabnya manusia dari dulu berusaha untuk mencari solusi. Ketika membangun rumah di atas panggung, itu kan menghadapi banjir, menghadapi binatang buas. Dan membuat penjagaan pintu. Sebelum manusia punya rumah, ada goa, lalu di depan goa ada pintu. Itu juga untuk memprotek dirinya. Eksis, rasa takut itu eksis. Tapi seringkali kita tidak dikalahkan oleh rasa takut yang eksis. Kalau rasa takut yang eksis, kita sudah bisa selesaikan sedikit demi sedikit. Misalnya jalan tol dibuat supaya apa? Supaya jangan macet. Karena macet apa? Bikin kita terlambat, bikin kita buang waktu, dan sebagainya. Solusi atas segala ancaman kita bisa selesaikan. Takut yang eksis, masalah yang eksis. Tapi seringkali rasa takut ini yang sering menghalangi kita adalah rasa takut yang tidak eksis. Dan sebagian adalah imajinasi yang berlebihan. Dan imajinasi berlebihan ini datang dari mana? Datang dari hal-hal yang kita pikir itu eksis. Ya, jadi kalau kita asuransi, proteksi, perlu nggak? Itu eksis. Kenapa? Karena yang namanya sakit ada kemungkinan. Yang namanya meninggal udah pasti. Ya, tetapi kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak eksis, itu ada karena gejala-gejala kejiwaan, mental, dan psikologis. Teman-teman, itu sebabnya Kasam nggak bahas tentang yang takut dulu, tapi mari kita masuk ke dalam hidup kita untuk kita membuat the story of faith and courage. Izinkan Kasam share materi ini. Oke, ini slide-nya. The story of faith and courage 2022. Kita semua tahu bahwa hidup ini terdiri dari dua kategori. Perspektif manapun Anda lihat, Anda akan temukan ini. Satu sisi kuantitas, satu sisi kualitas. Kita semua seringkali pengen kuantitas, tapi kita mengabaikan kualitas. Kalau tidak ada pertumbuhan kualitas, kuantitas ini sekalipun kita peroleh, kita akan suatu kali mengalami masalah. Kenapa? Karena ibarat kalau cangkir ini, ya, besaran cangkir ini adalah kualitas. Daya tahan dia menampung air ini kualitas. Ketika dikasih air panas dia tahan, dikasih air dingin dia tahan. Nah, kuantitas adalah jumlah air yang bisa ditampung. Seringkali kita berfokus kepada kuantitas. Kita perlu melakukan dua-duanya. Itu sebabnya apa yang kita diskusikan berbasis kepada dua hal. Mari kita mulai. Yang siap boleh bilang yes atau kasih kode, ya. Kita mulai dengan yang sangat real dan measurable, yaitu berapa kebutuhan penerimaan Anda setahun atau
ke pengeluaran setahun. Jadi saya sebutnya berapa kebutuhan budget keluarga Anda, pribadi Anda buat yang belum nikah, setahun. Oke? Ada tiga. Batas bawah, normal, dan super normal. Saya mulai dengan yang kebutuhan keuangan kita yang batas bawah. Batas bawah adalah semua pengeluaran, semua kebutuhan keluarga dan diri kita yang basic dan yang harus. Yang harus tuh apa sih? Yang harus tuh misalnya kita memberikan donasi ya ke fakir miskin, itu udah termasuk di situ. Walaupun jumlahnya tentunya masih minim. Kenapa? Namanya juga batas bawah, ya. Tapi Anda perlu sisihkan. Apalagi yang wajib? Bantuan kepada orang tua kalau orang tua membutuhkan, ya, atau saudara, kakak, adik yang membutuhkan. Dan asuransi ada di situ. Pajak udah pasti ada di situ. Seluruh budgeting biaya pengeluaran keuangan keluarga yang batas bawah itu betul-betul sampai ke batas seperti air udah batas hidung. Ya, artinya kalau sampai itu nggak terpenuhi, kita betul-betul kesulitan. Jadi kita tahu sampai di mana minimnya kita bisa bertahan. Anda bilang sesengsara-sengsaranya, ya jangan. Jangan. Untuk kategori Riko jangan. Ya, untuk kategori yang mahasiswa boleh. Sesengsara-sengsaranya. Kenapa? Karena masih muda, karena masih dilatih. Jadi ini juga sangat variabel. Ya, tentukan sendiri batas bawahnya. Saya pernah menentukan batas bawah saya sendiri lagi saya kuliah. Gitu, saya tentukan batas bawah, saya keluar dari rumah, saya pamit sama mama papa, saya bilang saya mau mandiri. Batas bawahnya apa? Nyuci sendiri, masak sendiri, ngepel sendiri, semuanya sendiri. Ya, pokoknya saya tangani hidup sendiri. Wah, rasanya itu udah kayak apa. Tapi saya senang saya mengambil keputusan itu. Karena itu saya tahu batas bawah saya. Ya, bayangin nggak bahwa sambil kuliah kita perlu bersihin rumah yang kita kontrak bareng. Saya kontrak bareng satu rumah, lalu kita kasih kos ke teman-teman untuk bayar biaya kontraknya. Jadi itu udah bisnis sebenarnya. Cuma dulu belum ketemu Victor, jadi gua nggak ngerti kalau itu udah berpikir sebagai hunter. Ya. Jadi gua ternak anak kosan. Gua kontrak rumah, pinjam dari orang tua, lalu gua dapat uang kos, gua bayar. Ya, ada lebihannya buat gua bayar listrik, buat bayar makan dan sebagainya. Ya, jadi itu termasuk udah jadi farmer, ya bukan hunter. Nah, itu berapa tahun? Dua tahun lah paling enggak ya kita kontrak bisa di Jakarta 2 tahun. Artinya di batas bawah ini kalian jangan masukkan jalan-jalan ke Turki. Wah, jangankan Turki, ke Dufan juga jangan. Ya, ya. Kalau ke Punslut, ya jalan-jalannya aja. Jangan mampir. Makanan mesti bawa dari rumah, ya disiapkan dari rumah, minuman juga siapkan di rumah. Cuman Anda punya ongkos transport sama parkir, gitu ya. Kenapa? Karena ini batas bawah. Kenapa setiap kita perlu bikin batas bawah kita? Kita tahu jadinya. Bahwa kalau kurang dari ini, wah, kita betul-betul kesulitan. Itu sebabnya banyak orang kenapa hidupnya berantakan, karena dia nggak pernah tahu dia punya batas bawah. Dia bahkan even nggak tahu dia punya minimum needs-nya. Ya. Sampai sini, silakan kembangkan imajinasi Anda supaya saya nggak terlalu panjang. Siapa yang sudah understood, silakan kasih saya sign ya. Anda kembangkan sendiri, yang penting batas bawah. Nah, jadi di batas bawah jangan ada budget fashion ya. Jangan ada budget apa-apa. Kasam bikin di batas bawah itu biaya keperluan, ya sebutlah fashion, tapi sebenarnya enggak lah. Kacamata, sepatu, baju, dan sebagainya setahun itu cuma 5 juta. Berharap banget kacamata jangan rusak.
Berharap banget HP jangan rusak, ya. Jadi kalau rusak gimana? Wah, ya 5 juta itu. Terus kalau HP udah dibeli, sisa dari 5 juta itu jangan dibeliin yang lain lagi. Kalau udah nggak ada dananya, ya. Jadi nggak ada yang namanya jajan, nggak ada yang namanya apa. Batas bawah di mana kita bertahan hidup. Setuju untuk kita buat? Agree? Ya. Tentu saya nggak berharap Anda hidup di situ, cuma kita perlu tahu, ya. Oke, lalu yang kedua, normal. Nah, normal ini tentunya Anda juga tentukan variabel normalnya di mana. Tapi di situ sudah termasuk ada biaya jalan-jalan. Ya kalau orang Bandung mah tadi jalannya saboga doang gitu ya. Terus kemudian bawa anak, parkir doang sama bensin doang. Bawa tiker tapi ya. Tapi kalau di Saboga bisa gelar tiker nggak sih, Riko? Glenn? Belum Ya, pernah, Kak. belum pernah, belum pernah. Oke. Nah, terus kemudian kalau di kita orang Jakarta ke Monas gitu ya, ke Air Petra gitu kan. Kalau di Jakarta ya, gelar tiker. Nah, kalau yang normal Anda bolehlah berapa bulan sekali tentukan atau berapa saat sekali Anda tentukan sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Namanya short escape. Short escape yang masih sederhana, Anda cuma mau nonton film di bioskop bareng istri boleh. Ya, Anda tentukan budgetnya. Short escape, terus kemudian long escape. Long escape itu liburan yang agak panjang, setahun mau berapa kali. Ya, tapi ini kategorinya jangan sampai ke yang ke luar negeri dalam arti kata biaya ya. Sekarang biaya luar negeri mungkin lebih murah ya kadang-kadang ya, ke Pattaya gitu murah juga. Intinya budgetnya jangan terlalu berlebihan lah, masih batas normal. Sekali lagi variabel. Ya kalau Victor mungkin ke Hong Kong itu udah paling normal ya, minimum ya. Jadi buat teman-teman yang normalnya masih baru sekitaran Jawa Barat, terimalah kondisi ini dengan ikhlas ya. Jadi ini normal sekali lagi juga tidak sama satu dengan yang lain ya. Lalu yang ketiga namanya super normal. Ya, ini agak mewah lah, luxury lah ya. Ini ada biaya perbaikan rumah, ya memberi kepada sedekah itu juga lebih banyak. Bantuan-bantuan kepada fakir miskin, famili yang susah juga lebih banyak ya. Mau keliling dunia berapa kali setahun silahkan. Tapi sekali lagi masukkanlah ke dalam kategori yang Anda sadar bahwa itu Anda masih pantas dan normal. Ya, jangan AAD ketika super normalnya itu ke luar negeri, satu Moskow, satu Toronto, ya, satu Oslo. Rasanya yang belum normal di sininya ya. Jadi itu bukan super normal, itu udah abnormal. Nah, jadi kita buatlah. Nah, kalau Kasam sendiri di dalam keluarga Kasam di batas bawah setelah dihitung, wah ternyata besar juga loh. Sekitar 50 loh. Sampai Kasam bilang ini udah batas bawah ya. Tapi syukurnya kemarin lagi pandemi banyak penghematan bisa dilakukan terutama bensin dan jajan ya, tapi listrik naik, ini itu naik ya. Makan di rumah naik, tapi jajan di luar berkurang. Nah, ini sedikit adjustment. Terus kemudian yang normalnya berapa? Kasam hitung-hitung sekitar 75 sampai 80 ya, kadang-kadang variabel lah di situ sampai 90 ya. Nah, terus kemudian super normalnya berapa? Kasam bikin sekitar ya 100 sampai 125 udah cukup gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan nanti kualitas diri kita. Ya, kalau Kasam bikin super normalnya 500 juta, wah nanti kualitas diri Kasam yang berantakan. Ya, jadi ini kenapa Kasam tadi sebutkan supaya kita mengerti bahwa ini angkanya seperti itu. Nah,
Anda apa yang Anda lakukan setelah Anda tahu dengan batas-batas ini, tentukan berapa API yang Anda mau capai setahun ini. Minimum. Tentukan berapa API setahun atau bukan per tahun, mungkin per quarter yang Anda perlu tentukan sendiri oleh leader-leader setahun. Ya. Perlu Anda perhatikan bahwa tentunya kan API nggak datang sekaligus ya, dan juga kebutuhan yang di tengah tahun kalau Anda baru perolehnya nanti di akhir tahun jadi agak repot. Jadi ini perlu diantisipasi ya teman-teman, perlu diatur budgeting yang baik. Sampai sini siapa yang sudah paham boleh tunjukkan tangan supaya Kasam bisa lihat. Anda mau membuatnya? Kasam ada Excel template-nya, nanti Kasam kirimkan ke Andre. Nanti Andre akan kirimkan. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke kualitas. Hal baru apa yang ingin dilakukan tahun 2022? Sederhana ya. Satu aja. Hal baru apa yang Anda ingin lakukan, yang Anda ingin miliki, yang Anda ingin kuasai, yang ingin Anda tambahkan, yang Anda ingin tumbuhkan tahun 2022. Yuk kita mulai. Sebagai suami atau istri. Nah, ini sekarang saya mau nanya nih ya, ke Glenn dulu deh. Kalau tadi Marina udah nikah belum, Glenn? Marina, Saya Kasam. Ya, anaknya udah Marina gede, udah nikah Kasam. Belum 2 kali. Oke, kalau gitu Marina saya tanya dulu. Kualitas yaitu sebagai istri. Hal apa yang kamu mau lakukan kepada suami kamu yang belum pernah kamu lakukan? Tapi kamu mau tambahkan sebagai kualitas diri kamu. Kualitas hidup kamu sebagai istri. TikTok. Bentar, belum kepikir Kasam. Oke, sekarang Kasam nanya Glenn dulu. Ayo dah, Glenn. Kualitas apa Glenn sebagai suami kamu mau nambahkan satu hal aja? Bisa lebih mengerti ya kalau dia lagi cerita, saya nggak cepet-cepet nembalin cari solusi gitu, tapi lebih dengerin, lebih mengerti istri itu lagi gimana sih keadaannya gitu. Oke, jadi listening sama understanding menjadi target kamu ya. Yes. Untuk tahun 2022. It's a long journey, Glenn. Percayalah, mungkin ini kamu KPI-nya memang nggak bisa diukur pakai angka 1, 2, 3, 4 gitu ya kan, nggak ada alat ukurnya. Tapi paling nggak kamu tahu, you know how you grow ya. Jadi bagaimana kamu bertumbuh, kamu tahu. Dan mungkin orang lain rasakan, mungkin orang lain nggak rasakan. Jangan lemah, punya keberanian, punya courage untuk bertumbuh. Terima kasih Glenn untuk berani untuk bertumbuh. Nah, karena kita menyesuaikan pertumbuhan kita, target tahunan kita sesuai dengan bagaimana whole person kita. Ya, karena di Legacy kita sangat serius dengan pertumbuhan the whole person, kualitas dan kuantitas. Jadi salah satu yang penting adalah pertumbuhan diri, bukan cuma uang. Pertumbuhan diri, ya salah satunya adalah suami. Sekarang Marina sudah dapat idenya? Ya, Kasam mungkin lebih mensupport suami saya. Oke, boleh saya tahu bentuk mensupportnya Marina? Dalam bidang apapun gitu. Oke, caranya kamu mensupport? Caranya kamu mensupport? Lebih banyak berkomunikasi. Lebih banyak berkomunikasi, masih belum spesifik, belum measurable, karena lebih banyak itu belum jelas.
komunikasi juga belum jelas. Karena komunikasi bisa gini, awas lu, kan gitu, bisa begitu. Ya. Jadi komunikasi yang seperti apa? Apakah itu yang Eh, namanya mensupport? Awas lu ya, balik nggak bawa uang ya, awas lu. Kan gue support nih, gue support. Ini gue support, lu tau nggak gue support? Lebih banyak, gue disuruh gue udah bikin gol tahunan lebih banyak. Jadi gue tiap hari akan bilang, awas lu pulang nggak bawa duit. Nah, eh, makanya saya mau tanya komunikasi yang seperti apa? Mungkin lebih banyak bertukar pikiran, jadi maunya apa, saya maunya apa, gitu mungkin ya. Oke, dia yang cerita atau kamu yang cerita? Dua-duanya. Kan harus tahu Oke, perasaan saya gimana, perasaan dia gimana, gitu. kalau kamu ceritain perasaan kamu, berarti dia yang support atau kamu yang support? Ya dua-duanya lah Kasam. Bingung. Jadi satu hal yang kamu mau lakukan yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya adalah lebih banyak menceritakan atau lebih banyak mendengarkan dia cerita. Dua-duanya lah Kasam. Dua-duanya. Ya. Emang sebelumnya nggak dilakukan ini? Sebelumnya juga, tapi mungkin lebih banyak gitu ya sekarang ya. Oke ya. Nah, nanti ini tugas saya para leader nih untuk mengolah lagi. Tadi Kasam sudah bantu untuk memberi contoh bagaimana mengolah pertumbuhan kualitas dari masing-masing partner ya. Oke, sampai sini semuanya clear? Setuju untuk kita lakukan semuanya? Yes. Oke, Riko, any comment? Kalau Riko apa, Rik? Setahun ini kamu mau tambahkan, Rik? Kalau Riko mah kayaknya lebih banyak apa, Rik? Tahun ini ya, Kasam ya, kualitas sebagai suami pengennya lebih memahami bagaimana berkomunikasi sama istri untuk performa dia di hidupnya dia jadi lebih baik. Lebih memahami. Berarti apa yang kamu lakukan supaya lebih memahami? Boleh dengar banyak yang diisi hatinya, di pikirannya, boleh belajar lebih bertanya gitu ya. Nggak cuman ngasih tahu, tapi apa sih yang ada di hatinya Adri? Emang kamu udah tahu caranya memahami? Tanya sama denger sih, baru tahu itu, Kak Sam. Kamu anggap cukup nggak pengetahuan kamu untuk memahami dibanding tahun lalu untuk mencapai keinginan kamu ini? Kamu merasa cukup nggak pengetahuan kamu? Kalau merasa sih kayaknya belum cukup, tapi lagi masih mencari sih, Kak Sam. Mencari, Hmm. tools apa lagi ya selain tanya dan Hmm. dengar, memperhatikan gitu ya, untuk Hmm. lebih paham. Nah, tools-nya apa lagi nih? Itu yang lagi dicari sih. Apakah Kasam bisa simpulkan yang kamu tadi katakan berusaha mencari dan menemukan tools ini adalah kata belajar? Itu yang kamu maksud? Iya, betul. Oke, berarti tahun ini 2022 kamu meningkatkan diri sebagai suami, yaitu kamu mau belajar untuk bagaimana memahami sehingga kamu bisa praktekkan untuk mengetahui lebih dalam lagi dari seorang Adri. Gitu. Yes, betul, Kak Sam. Oke, silakan dituliskan kalau begitu masing-masing. Teman-teman silakan dituliskan apa yang kalian jadikan itu target pertumbuhan yang kalian tahu ini membutuhkan faith, ini membutuhkan courage. Kalian perlu punya iman, punya percaya, keyakinan bahwa Anda ini bisa dan Anda mau. Ya kalau Anda nggak yakin ya nggak bisa juga ya. Anda yakin dan Anda mau. Dan Anda punya keberanian untuk bertindak. Dituliskan masing-masing berbeda, ada yang menuliskan saya mau buat tiap malam sebuah tindakan, yaitu apa, saya mau cium di keningnya. Selama ini mana? Gua nggak cium keningnya, boleh ya. Kalau asal jangan Anda bikin target yang aneh-aneh lah ya. Lalu kemudian Anda misalnya mau bilang saya mau menyambut dia kalau pulang, suami saya kalau pulang saya langsung mau sambut dengan senyum. Kenapa selama ini? Selama ini gua nggak jelas nyambutnya. Oke, jadikan target-target ini satu saja. Makanya tadi kata yang Marina bilang lebih banyak, saya agak khawatir Marina, bisa nggak dilakukan. Nggak boleh banyak,
satu aja. Jadi kalau Riko tadi belajar, satu aja. Ya, jadi Glenn tadi katanya mendengarkan, oke, satu aja. Mendengarkan, udah ingetinnya mendengarkan. Jadi kalau lagi apa juga mendengarkan, lagi cerita bagus mendengarkan, lagi manyun ya didengarkan. Yang paling sebel mah kalau bukan manyun ya, menggonggong, salah, nanti gue digigit. Ya, jadi kalau lagi gimana ya udah, kata kuncinya mendengarkan gitu ya. Tapi ini target harus diputuskan sendiri-sendiri ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebagai orang tua, apa sih yang Anda ingin lakukan yang belum pernah Anda lakukan kepada anak-anak Anda? Yang baru. Satu aja. Sekali lagi, satu aja. Sebutkan sama-sama, satu aja. Ya, satu aja. Kenapa saya buat begini? Karena saya temukan kalau kita bikin banyak goal setting, nggak diingat, nggak dilakukan, nggak ditengok. Satu aja. Pak, boleh nggak nanti ketika bulan Maret saya temukan istri saya, suami saya udah senang, udah tercapai, dan anak saya juga udah tercapai. Boleh nggak saya buat lagi? Boleh. Makanya tadi saya bilang dievaluasi bulanan. Silakan Anda dengan pasangan Anda, dengan diri Anda, dengan Tuhan Anda, silakan dibuat target berikutnya. Jadi jangan-jangan nanti setahun Anda bisa mencapai 2, bisa mencapai 3. Ya, tapi nggak usah kita merasa kecil. Kok sesederhana ini ya? Mestinya kan saya sebagai suami beliin berlian dong. Saya ajak dia jalan-jalan dong. Saya tunggu dulu. Itu adalah goal setting untuk dream. Ini goal setting untuk tahunan. Nah, Anda masukkan sesuai dengan kondisi hari ini. Ada yang menulis gini, saya mau menceritakan bedtime story ke anak. Berapa sering? Saya tanya. Setiap hari, Kak. Nggak bakalan lu lakukan, gue bilang. Kenapa? Nggak mungkin lah lu bilangnya setiap hari. Mendingan tulis minimum 2 hari, atau minimum 3 hari, atau 3 kali. Mending begitu deh saya bilang. Supaya realistis. Ya, SMART itu adalah achievable atau realistis. Jadi buat target. Kalau Glenn apa Glenn yang kamu mau buat anakmu yang lagi lucu-lucunya itu, yang belum pernah lo lakukan? Gak bingung ya? Contoh aja, contoh. Muncul keingetan aja. Walaupun belum tentu yang ini yang lo akan lakukan. Cuma buat contoh. Mungkin yang agak lebih nggak terlalu banyak dalam beberapa bulan terakhir itu adalah quality. Jadi kalau lagi ketemu main sama anak, saya suka lihat handphone. Yang mungkin saya bisa lakuin adalah saya begitu main sama anak, saya taruh handphonenya. Ya. Nah, kalau begitu anggap ini kita bungkus gitu ya, anggap ini gitu. Nggak apa-apa walaupun goal kecil ya. Jangan lu sebutnya quality, tapi lu bilang bahwa gua being present. Oke. Kalimatnya biar clear, biar jernih buat kamu gitu. Being present buat dia gitu. Dan ketika kamu mau buka handphone karena memang perlu, kamu berkata kepada dia, Papi akan berikan waktu sampai dari kapan sampai kapan untuk hanya dengan kamu. HP Papi masukin nih ke kantong. Tapi nanti setelah jam sekian, izinkan Papi buka ya. Jadi dia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses pekerjaan yang memang perlu dilakukan. Gitu. Thank you. Oke. Marina, apa yang Marina kepikir? Marina udah punya anak atau belum? Udah Kasam. Oke, apa yang kamu ingin lakukan, Marina? Untuk anak-anak ya, lebih sama sih, lebih ngerti, lebih ngertiin kemauan mereka gimana. Terus, tapi tetap kita tuh sebagai orang tua harus memberitahu yang terbaik. Tapi pengen juga sebagai teman juga, gitu. Karena udah gede gitu. Oke, Marina makasih.
Teman-teman, maaf ya Marina, teman-teman Kasam mau kasih contoh, ini adalah contoh yang salah. Salah ya? Ya, maaf ya Marina, nggak apa-apa ya, karena kamu jadi MC, jadi terima nasibmu dan derita lu ya. Ini salah dalam arti kata apa? Ya nggak bisa diukur lah, sama seperti yang tadi. Marina perlu dibimbing sama pemimpinnya untuk bisa clear apa tindakannya. Ya, tindakannya misalnya kamu tadi bilang mau lebih mengerti apa? Saya bertanya dan saya mendengarkan. Itu. Kalau kalimat kamu tadi bilang saya mau lebih mengerti adalah saya mau bertanya dan saya mendengarkan. Tulis di situ kapan? Setiap sebelum tidur atau pulang sekolah atau sebelum makan saya bertanya, "Nak, bagaimana kamu ini hari? Kamu senang, kamu bahagia?" Lalu kemudian kamu mendengarkan. Tatap matanya being present. Sama seperti yang tadi Glenn katakan. Apakah Marina bisa menangkap yang Kasam sampaikan? Ya, Kasam. Minta maaf ya, tadi salah ini supaya clear. Nggak Kalau apa-apa. orang salah dibilang bagus. Jadi Kalau orang saya confused. langsung benar itu yang aneh, benar. Jadi orang confused. Ya, yang salah bukan Marinanya, yang salah adalah tadi yang dibuatnya, ya, contohnya. Oke. Sekarang pengen dengar kalau Andre. Andre apa, Andre? Yang kamu bikin. Untuk anak yang pertama aja. Ya, kebetulan waktu awal tahun udah tulis, Kasam. Ya. Jadi kalau buat anak-anak saya tulis tiga-tiganya, kebetulan. Oke. Jadi more pray than teach. Jadi lebih banyak doain buat mereka daripada ngomongin mereka. Gitu, Kasam. Oke. Itu tiga-tiganya sama ya? Kebetulan iya. Oke. Nah, kata more pray ini kamu perlu masih measurable. Kita seringkali menggunakan kata yang tidak bisa kita ukur. Doa lebih banyak, yang dimaksud lebih banyak teh berapa? Ya. Jadi please, Andre juga perlu perbaiki contohnya ini ya. Jadi teman-teman, ini sekali lagi supaya kita spesifik. Misalnya contohnya kalau Andre saya bilang, Andre tentukan berapa banyak dan kapan dan di mana dan situasi seperti apa. Nggak boleh bilang di segala situasi, Kak. Di setiap saat, Kak. Wah, nggak bakalan dilakukan malah. Ya. Oke, sekarang setelah kita kasih feedback, apa yang Andre muncul di pikiran? Berapa banyak, Andre? Spesifik. Jadi yang kemarin saya nangkepnya, Kasam, adalah setiap kali saya ngobrol sama mereka, ngasih tahu yang benernya gimana, kamu itu perlu gimana, saya perlu barengi sama doain buat mereka gitu, Kasam. Oke, good. Jadi setiap kali kita temukan ada sesuatu yang perlu kita koreksi, perlu kita kasih nasihat, saat itu kita sadar dan kita catat bahwa nanti malam kita ambil waktu untuk mendoakan mereka. Begitu ya? Di malamnya atau di saat itu atau setelah itunya, Kasam? Good. Bagus, itu spesifik. Nah, kalau gitu sebenarnya ini sudah ada dong di Andre tadi, cuma tadi belum disebut ya. Nah, teman-teman, interaksi ini jangan dianggap sesuatu yang gimana, tapi ini justru membuat kita semua jadi jelas. Anda nanti sama partner juga Anda lakukan ini ya. Gali supaya apa yang ada di pikirannya lebih clear. Kalau Anda bilang belum jelas atau Anda bilang itu belum tepat atau itu keliru, silakan. Tapi yang keliru cuma kata-katanya ya. Oke, thank you. Siapa yang jelas dan mengerti? Boleh Kasam lihat ininya, kodenya? Good. Semuanya oke? Bisa menangkap ya? Semua setuju untuk kita lakukan sampai sini? Oke, nah sekarang ini akan lebih cepat ya. Sebagai kakak dan adik, saya butuh nelpon nih kayaknya ke kakak saya 2 bulan sekali deh atau sebulan sekali deh. Kalau Kasam nih telepon kakak mungkin setahun paling-paling 3 kali kali ya. Biasa cuma WA-an. Nah, Kasam bikin goal, bikin target.
bikin story, new story. Yaitu Kasam mau membuat ini menjadi lebih rutin. Orang-orang yang Kasam akan call setiap akhir bulan. Sambil bayar rekening, sambil nelpon orang-orang tertentu yang Kasam catat sudah. Termasuk kakak dan adik. Kebetulan kakak saya cuma satu, dan dia nggak perlu bantuan apa-apa, kecuali doa dan kita bangun hubungan. Ya, kalau kalian punya kakak adik yang butuh bantuan yang lain, ya kalian perlu jadikan target. Spesifik, measurable. Ya, spesifik, measurable. Jangan bilang membangun hubungan lebih baik, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Oke, Riko punya berapa kakak adik, Rik? Ada 2 orang kakak Kasam, Oke, nah, 1 orang adik. oke, wah banyak ya. Ini lumayan kerjaan. Jadi itu yang perlu dibuat. Clear, Riko? Untuk Clear yang ini? Kasam. Ya, specific and measurable ya. Sama kayak Kasam, komunikasi sih sering, terutama sama kakak Kasam ya. Komunikasi itu ada, bukan sering, maksudnya ada tapi nggak pernah direncanakan. Dan Ya. seringkali komunikasinya lebih kalau ada yang dirasa penting aja gitu. Tapi technical, terutama kalau marahin. Nah, kalau tahun ini kayaknya benar Kasam, itu baru kepikiran waktu Kasam bilang untuk kakak, 2 orang kakak ini perlu setiap bulan minimal 2 kali Riko tulisin, sengaja di awal bulan sama di pertengahan bulan untuk jalin komunikasi, tahu kabarnya. Tahu anak-anaknya gimana kabarnya, apa yang bisa kita bantu buat dia gitu. Kalau sama adik, puji Tuhan ada bareng sama tim kita, Kasam, jadi lebih sering komunikasinya. Mana adik lu? Esther itu ya? Iya, Iya. betul. Oh, oke. Iya. Oke, kalian agree, understood? Kasih kode ke Kasam ya. Glenn sama Marina udah oke ya? Marina, tadi lu asik banget jadi MC. Itu kayaknya tadi penampilan keberapa lu di panggung Legacy? Saya nggak inget Kasam, nggak pernah ngitung. Rupanya Jarang. Jarang ya? Kasam baru ngelihat kamu sekali ini. Nah, sekarang sebagai anak. Ya. Peranan Anda sebagai anak, kualitas apa yang Anda ingin tambahkan? Saya ya. Iya. Seminggu sekali diusahakan untuk menjenguk. Seminggu sekali menjenguk. Good. Itu udah spesifik menjenguk ya. Seminggu sekali udah measurable banget ya dengan waktu time frame-nya ya. Terus kemudian kalau nanti Marina boleh tambahkan lagi, ketika menjenguk ngapain? Misalnya membelikan makanan kesukaan. Oh iya. Ya, misalnya ya, nggak harus tiap minggu, tapi terus kemudian menanyakan atau menciumnya, memeluknya boleh ditambahkan sehingga kualitasnya bertambah. Tapi kalau menjenguknya aja udah 1 langkah, ya udah bagus. Oh, iya. Oke, sampai sini semuanya clear? Agree? Kita akan lakukan tahun 2022. Kita nggak cuma tumbuh sebagai agen asuransi, tapi kita bertumbuh sebagai whole person ya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini sebagai diri sendiri nih, sebagai manusia kita nih. Ada 3 hal yang Kasam masukkan, tentunya banyak hal, tapi Kasam masukkan 3 aja ya. 1, bagaimana dengan kesehatan kita? Pola makan, pola tidur, olahraga, gerak badan dan sebagainya. Ya, kalian tahu apa yang kalian perlu buat itu. Ya, jangan bilang lebih banyak bergerak. Lebih banyak tuh nggak jelas. Ya, lebih banyak diet. Maksudnya apa lebih banyak diet? Nggak jelas. Ya, jadi please ini dibuat spesifik, measurable. Kasam target 73 kilo. Ini terus gerak, turun, naik, turun, naik, turun. Waduh, ini masih struggle. Tapi terus ditambah. Ya.
Terus umat, artinya Anda umat Kristiani, umat Islam, umat Hindu, atau umat Buddhis, silakan. Anda tentukan kualitas apa yang Anda mau tambahkan. Peranan apa yang Anda mau tambahkan. Sekali lagi spesifik. Measurable. Saya mau lebih banyak baca kitab suci. Kapan? Setiap hari, setiap 2 hari? Ya, atau bagaimana? Dan Anda putuskan bukan karena disuruh orang lain. Bukan karena diwajibkan oleh pemimpin agama saya, bukan. Saya putuskan karena saya mau, ya. Saya melakukan ritual tertentu yang ditentukan agama masing-masing, juga spesifik, ya, sebagai sebuah tindakan tambahan peningkatan tahun ini. Dan yang ketiga, sebagai rakyat. Artinya peranan Anda sebagai rakyat terhadap bangsa ini apa? Ya, misalnya Anda bilang, saya sekarang mau berhenti buang sampah sembarangan. Ya, Ya, jadi kan tadi yang di menit keberapa nih, misalnya 8:11 mau di-cut gitu, nanti terus kemudian ketika Anda berkata saya mau disiplin berkendaraan, terserah bentuknya apa, terserah. Janji dirimu sendiri kepada dirimu itu apa? Saya mau perhatiin lingkungan, RT, RW, saya mau terlibat. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Nggak usah banyak, satu aja. Satu aja. Ya, Anda tingkatkan yang belum pernah Anda lakukan, tapi ya, sekali lagi kalau lebih berbakti kepada negara, aduh ampun itu, ya sangat tidak jelas. Itu bagus, kalimat puitis, kalimat hipnotik namanya. Kalimat yang global itu hipnotik banget, ya. Tapi tidak jelas. Jadi Anda perlu menjelaskan ke dirimu apa tindakan yang Anda mau tambahkan. 17 Agustus gua sekarang mau berdiri kalau upacara bendera. Tegak walaupun cuma 10 menit, ikutin lagu Indonesia Raya misalnya. Setiap tahun gue disiplin misalnya. Terserah, pokoknya apa yang Anda mau lakukan terserah, ya. Sampai sini setuju? Yang ini Anda ingin lakukan, ditulis ya, nanti para leader habis ini ngecek di kelompok masing-masing. Lalu kemudian, nah ini baru kita masuk ke arena kita. Nah, untuk ini Kasam ambil teh dulu. Yang ini tentunya kualitasnya mungkin nggak satu ya. Anda pasti akan lebih dari satu yang ini. Anda mau belajar presentasi, Anda mau belajar handling objection, Anda banyak sekali ya. Tapi Anda nanti konsultasikan dengan leader masing-masing ya yang ini. Tapi di dalam kualitas karakter dirimu, Anda boleh tulis dan tentukan. Saya mau menjadi diri saya yang lebih erat dalam konteks komunikasi dengan leader. Sekarang saya mau tingkatkan sampai level harian. Saya mau report ke leader saya apa yang saya telah lakukan tadi pagi sampai malam, dan besok saya melakukan apa, planning saya akan WA dia. Entah dia minta, entah dia enggak, tapi ini menjadi bagian kualitas yang saya mau tingkatkan. Nah, Anda boleh buat itu. Anda boleh buat. Jangan sampai nanti leader Anda yang minta. Ya. Anda bilang, boleh nggak saya bikin target supaya saya bisa mencapai peringkat tertentu? Boleh, boleh. Ya. Silakan diskusi ini dengan leader Anda. Misalnya Anda baru join, Anda mau meningkat jadi AAD, atau dari AAD mau jadi AD, silakan. Silakan Anda diskusi kualitas-kualitas apa saja yang diperlukan. Ya. Ada pertanyaan yang ini? Karena yang ini pasti banyak pertanyaan mesti biasanya. Apakah sudah dipahami?
Willy, ngerti Will? Atau ada pertanyaan Will? Jelas banget Kasam. Jadi supaya goal ini lebih kita bisa aplikatif, kita perlu benar-benar menggali ya kalimatnya menjadi sesuatu yang lebih spesifik, jelas gitu. Terus terukur, ada yang bisa kita panduan. Contoh, kita mau kayak tadi belajar memahami istri. Nah, ketika sedang apa? Ketika misalkan istri lagi cerita atau lagi kadang-kadang dia cerita temennya, biasa kita suka malas denger. Ketika istri saya cerita tentang temannya, saya mau be present. Nah, itu kan lebih spesifik, Yes. measurable gitu. Setiap apa? Setiap malam doain. Jam 8 malam sebelum tidur saya doain, itu measurable. Kita perlu membungkuslah jadi suatu packaging yang rapi seperti itu supaya kita bisa lakuin, ada panutan yang jelas, panduan yang jelas gitu Kasam. Nah, Paul G. Meyer menyebutnya tangible, sesuatu yang abstrak itu sampai jadi tangible, sampai kita juga jadi clear. Bener. Misalnya kalau Kak Ani lagi cerita apa ya yang gue paling males dengerin ya. Muka gue sih kayak muka dengerin. Tapi hati gue mah dalam hati, aduh cepetan dong gitu ya. Kalau ada cerita-cerita yang aduh, cerita yang diulang-ulang. Cerita yang diulang-ulang ya. Nah, gue bikin tuh target tahunan 2 tahun lalu kayaknya Will, gue bikin bahwa kalau dia cerita ulang-ulang, gue mulai dengerin, gue mulai respon. Padahal mah gue udah denger nggak tahu berapa puluh kali ya. Gue biasa suka jawab, mah ini udah berapa puluh kali mah gitu. Saya juga gitu Kasam. Ini udah keempat kali loh, inget nggak di sini sekali. Nanti yang kelima kali mama dapat piring. Nah biasa kan digituin. Sekarang iya, tapi malah dia makin keki, makin kesel. Jadi gue oke, gue sekarang rubah. Pertama-tama sih belum langsung bisa, menarik ya, belum bisa. Masih manggut-manggut, tapi dalam hati masih mangkal. Tapi ya getting better, tahun ini gue jadikan target itu masih, dan kayaknya tahun ini gue udah berhasil Will. Dia kalau cerita udah berulang-ulang, gue tetap senyum, tetap manggut-manggut, tetap bilang well kita bersyukur ya gitu. Padahal dalam hati gue astaga ini berat banget, tapi tanpa terasa di hati udah mulai jadi ringan ya. Jadi ini courage untuk kita hadapi ya. Thank you. Tentang agen, ada yang mau bertanya tentang agen dan sebagai partner? Saya kira nggak ada ya. Kalian bisa diskusi sama leader kalian ya. Nah ini satu lagi. Nah ini nih yang sangat-sangat butuh coaching dan sangat butuh diskusi dengan leader Anda masing-masing ya. Dan leader ini dalam arti kata bapakmu, kakekmu gitu ya, kalau perlu ada extra coach dan sebagainya. Kualitas sebagai pemimpin, sebagai leader. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak bertumbuh. Anda tidak bertumbuh, Anda tidak menjadi. Ya, Anda tidak menjadi, Anda tidak mendapatkan. Itu sebabnya please Anda pastikan sebagai pemimpin belajar apa saja. Saya anjurkan Anda boleh tulis, tapi jangan lebih dari 5. Saya anjurkan ya. Saya anjurkan. Sama pengalaman pribadi saya tulis 5, awur-awuran deh. Apalagi 7, wah lupa saya. Ya. Yang paling ideal buat kebanyakan orang itu sekitar 3 kualitas. Ya, 3 kualitas. Lalu Anda evaluasi setiap bulan 3 kualitas ini apakah sudah growing. Anda bilang bagaimanakah dengan yang lain? Ya sabar dong. Yang namanya juga kita reedukasi nih. Mendidik ulang diri kita. Ya, mungkin Anda berkata, waduh, gue banyak nih Kak yang mesti bertumbuh. Itulah derita lu. Berarti lu kemana aja selama ini ya. Tapi ini derita kita semua, termasuk Kasam. Sampai umur 40, astaga ternyata gue sabar aja belum bisa. Ya, mendengarkan belum bisa. Yang gue bisa apa? Merintah.
Jadi yang namanya kualitas kepemimpinan, cara memerintah udah nggak usah dijadikan goal setting, ya, udah nggak usah dijadikan story of faith sama courage. Mendengarkan, toleransi, memahami, itu udah 3 tuh, ya. Jadi please ini didiskusikan dengan pemimpin masing-masing sesuai kapasitas, sesuai dengan situasinya sekarang yang eksis, ya. Silakan ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan Kasam jawab, kalau nggak ada Kasam selesai. Victor, ada pertanyaan atau pernyataan atau ada sharing? Gimana Kasam? Ada pertanyaan atau ada pernyataan? Enggak Kasam, thank you. Oke. Kalau kamu sebagai pemimpin, Vic, satu aja apa yang kamu mau tingkatkan, Vic, tahun ini? Lebih konsisten kok Kasam untuk one on one. Oke. Jadi lebih konsisten. Artinya dengan satu orang atau orang-orang tertentu? Satu orang direct Kasam. Jadi maksud saya tahun lalu itu menurut saya salah satu yang saya lakukan cukup ya bikin saya ini tuh adalah saya ketika one on one dengan orang Kasam. Jadi 6 bulan pertama tuh kayaknya konsisten. Tapi 6 bulan terakhir cukup lepas. Nah, jadi tahun ini saya pengen coba 1 tahun gitu Kasam. Jadi untuk semua direct unit yang saya rekrut pribadi, saya pengen coba one on one dengan mereka rutin tiap minggu. Oke, berarti one on one dengan yang kamu rekrut tiap minggu konsisten. Ya. Nanti tahun depan jangan ini lagi ya. Ya. Kan itu udah terbentuk habitnya. Ya. Jadi kita tahun depan nambah. Gitu. Tahun ini habitnya soalnya kepotong nggak Sam? Ya nggak apa-apa. Itu jadi target kamu kan kerjaan tahun ini. Ya tahun lalu kepotong ya. Tahun lalu kepotong ya. Tahun ini kamu lanjutkan karena kamu merasa bertumbuh sudah tapi belum konsisten. Jadi kamu mau tambah jadi konsisten. Oke. Ya. Gimana pendapat kamu the story of faith sama courage yaitu goal setting tahunan 2022 ini yang menurut kamu ini applicable? Dapat dipakai? Dapat sekali Kasam. Karena sebenarnya goal itu kita kayaknya nggak perlu banyak tapi asal dilakukan yang Kasamnya dan spesifik benar. Oke, jadi yang uang udah terpenuhi, soal kerjaan juga tadi sebagai partner Anda silakan digali, di dalamnya banyak hal, pasti Anda semua udah tahu, perlu mengatur waktu, perlu mengatur ini, mengatur itu, ya. Sebagai target-target yang Anda perlu satu-satu. Please para leader sabar. Sabar ngecek pakai checklist. Yang ini kamu sudah miliki belum? Aduh Kak, gua bangun aja belum jelas setiap hari. Oke, kalau gitu udah jangan ngomong yang lain-lain dulu. Yuk kita bikin supaya dia bangun pagi. Ya. Kasam ini lagi ngebimbing satu partner juga, ya, tapi bukan di Prudential. Dia coaching. Bangun pagi dan olahraga pagi itu tiap hari Kasam ini masih WA sama dia. Gitu. Ini baru sebulan ini tapi ya. Dan malam Kasam tanya dan wajibkan dia telepon setiap malam walaupun cuma 15 menit walaupun cuma 30 menit. Tiap malam dia telepon atau WA. Kasam cek seharian gimana. Ya. Kalau dia lupa olahraga, Kasam suruh dia push up sebelum tidur. Walaupun push up itu ya nggak bisa dianggap olahraga, tapi supaya dia tahu bahwa dia perlu lakukan apa yang dia wajib lakukan. Gitu ya. Kalau dia belum buka buku klien, Kasam bilang buku Paus, buku Hiu, buku Kakap, Kasam buka sekarang. Silakan dilihat, silakan kita doa bersama. Jadi ini menciptakan habit. Ya. Nah ini hal-hal yang kita realistik lah, nggak usah kita pikir banyak-banyak, tapi yang ini aja nggak dikerjakan, bagaimana ada produksi gitu ya. Jadi begitu. Oke, teman-teman, saya serahkan kembali ke Glenn, ke Marina, dan ke Andre, dan ke Rico. Silakan. Yes, wow. Asik ya teman-teman ya. Di 2022 ini kita
mendengarkan bagaimana faith and courage itu boleh ada. Bagaimana benar-benar kita perlu punya iman. Ya nggak? Untuk 2022 boleh lebih baik. Dan untuk lebih baik ini bukan cuma iman ternyata, tapi perlu ada sebuah keberanian. Keberanian apa? Untuk mulai nyatet, untuk mulai nulis apa ya yang mau gua bikin, kualitas apa ya yang mau saya rubah. Oke. Kalau income tadi bagus banget tuh Glenn sama Marina. Income mau level mana nih? Apakah level bertahan, istilahnya survive gitu ya? Apakah income-nya level moderate atau income-nya level yang lebih lux gitu kan? Nah, wow. Teman-teman di luar sana banyak orang berpikir bahwa dunia insurance itu dunia yang terus semuanya motivasi, dunia yang terus poinnya adalah duit, duit, dan duit. Tapi hari ini kita boleh tahu bahwa dari setiap keberhasilan yang ada, sebenarnya poin kita adalah kita boleh menjadi pribadi punya karakter yang terus meningkat. Oke, Anda dibilang berhasil adalah ketika hari ini lebih baik daripada Anda di hari kemarin. Oke, kalau kita nggak pernah tulis, kita nggak pernah planning itu, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik itu nggak mudah. Tentunya itu sebuah hanya wishful thinking di New Year resolution tuh. Oke, tapi hari ini kita boleh belajar. Bolehkah teman-teman kita unmute? Kita bilang thank you banget buat Kak Samiton. Thank you banget Kak Sam. Wah. Thank you Kak Sam. Thank you, Kak Sam. Kak selalu. Samiton. Oke. Lancar ya. Kasam live ya, Dre. Boleh Kak Sam. Thank you Kak Sam. Ya, sampai ketemu. Sehat selalu Thank you, semuanya Kak Sam. ya. Kak Sam. Bye. Salam Bye-bye. keluarga. Oke, so ada sebuah statement yang bagus yaitu balance is the key of life. Oke, balance is the key of life. Jadi ketika kita mau punya have hal yang besar, perlu dimulai dari be yang kita punya. Setelah be, do, baru have. Oke, be, do, have. Kalau kita mau punya goals yang besar, kita punya impian buat beli rumah, impian boleh pindah rumah yang lebih bagus, yang lebih sesuai kamarnya sama anak-anak. Maka hari ini kita diingetin untuk mulai dari being-nya kita. Untuk mulai dari apa ya tahun 2022 ini ya. Kalau kita mau punya goals, teman-teman, kita mau ke New York bareng-bareng. Wow, kan kalau dengerin kan, wow asik banget, gue pengen. Nah, hari ini kita perlu belajar nulis teman-teman. Apa ya yang gue mau rubah nih? Oke, kalau dari segi income-nya berapa yang mau? API-nya berapa? Oke, jadi hari ini kita boleh belajar sesuatu teman-teman dari ceritanya Kasam dan berharap teman-teman sama partnernya, Anda partner boleh diskusi sama leadernya. Oke, mungkin nggak hari ini, walaupun setelah ini kita ada breakout room, tapi minggu depan. Seenggaknya kita mengerti bahwa ada sebuah goals yang kita perlu bikin di awal tahun ini. Oke.